Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mugni, Stambuk A351919004, Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah mineralogi, yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai asosiasi mineral pada batuan. Mineral merupakan benda padat dan homogen yang ditemukan secara alami, mempunyai sifat fisik dan kimia tertentu, biasanya ditemukan dalam bentuk kristalin, dan merupakan zat anorganik. Keterdapatan mineral di bumi ini dapat membentuk batuan atau berasosiasi dengan mineral lain dalam membentuk batuan. Untuk lebih memahami asosiasi mineral, diharuskan memiliki pemahaman terdapat setiap klasifikasi batuan, sehingga terbentuk pola pikir yang logis atas keterdapatan setiap mineral dalam batuan tertentu. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku terbentuk dari pendinginan magma. Saat magma lebih dekat ke permukaan, magma akan mendingin lebih cepat. Kecepatan pendinginan magma akan mengontrol tekstur dan pembentukan mineral pada batuan. Granit merupakan salah satu contoh batuan beku yang terbentuk dari pendinginan magma yang lambat. Secara genesa batuan, kondisi temperatur, tekanan dan waktu serta kandungan komposisi magma akan membentuk mineral tertentu pada batuan. Deret Bowen adalah deret yang memperlihatkan diferensiasi mineral hasil pembekuan magma berdasarkan pendinginan magma. Dalam susunan deret Bowen, temperatur pembentuk kristal-kristal mineral makin rendah makin ke bawah. Deret Bowen menyimpan dua poin penting, yaitu tentang temperatur terbentuknya mineral dan tentang sifat mineral yang terbentuk. Ketika magma bergerak menuju permukaan bumi, maka temperaturnya berangsur turun dan mulai membentuk mineral. Mineral yang pertama kali terbentuk merupakan mineral-mineral yang bersifat basa, yang tersusun dari unsur-unsur magnesium, ferum, dan kalsium. Contohnya, olivin dan piroksen. Lalu selanjutnya terbentuk mineral-mineral bersifat intermediate seperti hornblenda atau biotit, dan yang terakhir adalah mineral-mineral bersifat asam yang mengandung banyak silika dan alumina seperti muskovit dan kuarsa. Sehingga pada batuan beku sangat jarang ditemukan mineral yang bersifat basa berasosiasi dengan mineral asam. Yang kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen ini berasal dari batuan yang lebih dahulu terbentuk, yang mengalami pelapukan, erosi, dan kemudian lapukannya diangkat oleh air, udara, atau es yang selanjutnya diendapkan dan berakumulasi di dalam cekungan pengendapan, membentuk sedimen. Material-material sedimen itu kemudian berkompaksi, mengeras, dan mengalami litifikasi. Batuan sedimen terjadi akibat pengendapan materi hasil erosi yang terdiri atas berbagai jenis partikel yang ada, yang halus, yang kasar, berat, dan ada juga yang ringan. Cara pengangkutannya pun bermacam-macam, seperti terdorong atau traction, terbawa secara melompat-lompat, atau saltation, terbawa dalam bentuk suspensi, dan ada pula yang larut atau solution. Berdasarkan proses pembentukan batuan sedimen dapat dibagi menjadi 4 kelompok: batuan sedimen klasik, batuan sedimen biokimia atau biogenik, batuan sedimen kimia, dan kategori keempat. Untuk kategori lainnya adalah untuk batuan sedimen yang dibentuk oleh dampak vulkanisme dan proses-proses minor lainnya.
Berbeda dengan batuan beku dan batuan metamorf, batuan sedimen biasanya mengandung sangat sedikit mineral utama yang berbeda. Namun, asal-usul dalam mineral sedimen sering lebih kompleks daripada dalam batuan beku. Mineral dalam batuan sedimen dapat dibentuk oleh presipitasi selama sedimentasi maupun ketika terjadi diagenesis. Mineralogi dari batuan sedimen klasik ditentukan oleh material yang dipasok dari daerah sumber, cara transportasi keempat pengendapan dan stabilitas mineral tertentu. Stabilitas mineral pembentuk utama batuan atau ketahanan terhadap pelapukan dinyatakan oleh seri Goldich. Dalam seri ini, kuarsa adalah yang paling stabil, diikuti oleh feldspar, mika, dan mineral kurang stabil lainnya yang hanya hadir ketika telah terjadi sedikit pelapukan. Jumlah pelapukan terutama bergantung pada jarak ke daerah sumber, iklim lokal, dan waktu yang dibutuhkan untuk sedimen yang akan diangkut sana. Di sebagian besar batuan sedimen, mika, mineral feldspar, dan mineral kurang stabil lainnya telah bereaksi dengan mineral lempung seperti kaolinit, ilite, atau smectite. Sedangkan pada batuan sedimen karbonat dominan terdiri dari mineral karbonat seperti kalsit, aragonit, atau dolomit, baik semen maupun butir, atau termasuk fosil dan oit. Dari batuan karbonat dapat terdiri dari mineral karbonat. Batuan karbonat itu sendiri merupakan batuan dengan kandungan material karbonat lebih dari 50% yang tersusun atas partikel karbonat biogenik klasik atau hasil kristalisasi dari presipitasi langsung. Batuan sedimen karbonat tersusun oleh beberapa komponen utama. Dan yang ketiga, batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari proses metamorfisme batuan-batuan sebelumnya karena perubahan temperatur dan tekanan. Metamorfisme terjadi pada keadaan padat ke padat, meliputi proses kristalisasi, reorientasi, dan pembentukan mineral-mineral baru serta terjadi dalam lingkungan yang sama sekali berbeda dengan lingkungan batuan asalnya terbentuk. Banyak mineral yang mempunyai batas-batas kestabilan tertentu yang jika dikenakan tekanan dan temperatur yang melebihi batas tersebut, maka akan terjadi penyesuaian dalam batuan dengan membentuk mineral-mineral baru yang stabil. Di samping karena pengaruh tekanan dan temperatur, metamorfisme juga dipengaruhi oleh fluida, di mana fluida dalam jumlah bervariasi di antara butiran mineral atau pori-pori batuan yang pada umumnya mengandung ion terlarut akan mempercepat proses metamorfisme. Batuan metamorf memiliki beragam karakteristik. Karakteristik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pembentukan batuan tersebut. Yang pertama, komposisi mineral batuan asal. Yang kedua, tekanan dan temperatur saat proses metamorfisme. Yang ketiga, pengaruh gaya tektonik. Yang keempat, pengaruh fluida. Mineral metamorfik adalah mineral yang berbentuk hanya pada suhu dan tekanan tinggi terkait dengan proses metamorfosis. Mineral ini yang dikenal sebagai mineral-mineral indeks, termasuk silimanit, kyanit, staurolit, andalusit, dan beberapa garnet. Mineral lainnya seperti olivin, piroxen, ampibol, mika, feldspar, dan kuarsa dapat ditemukan dalam batuan metamorf, tetapi belum tentu merupakan hasil dari proses metamorfisme.
Mineral ini terbentuk selama kristalisasi batuan beku. Mereka stabil pada suhu dan tekanan tinggi yang secara kimia tidak berubah ketika selama terjadinya proses metamorfisme. Namun, semua mineral stabil hanya dalam batas-batas tertentu, dan adanya beberapa mineral dalam batuan metamorf menunjukkan perkiraan suhu dan tekanan di mana mereka terbentuk. Jadi, fasies metamorfisme intinya menyatakan bahwa pada komposisi batuan tertentu, kumpulan mineral yang mencapai keseimbangan selama metamorfisme di bawah kisaran kondisi fisik tertentu termasuk dalam fasies metamorfisme yang sama.